Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Integration Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk, dan hari ini kita akan bahas untuk Telcoin karena udah banyak yang request ya. Sama satu lagi kita akan bahas untuk Certic atau nama token barunya adalah Sentu ya. Kita akan bahas untuk dua koin ini, dimulai dulu dari Telcoin. Telcoin adalah sebuah platform, teman-teman bisa melakukan perdagangan di sana ya. Jadi ini mirip sekali seperti platform decentralized finance, teman-teman, yang berhubungan sama liquidity. Tujuan daripada diciptakannya Telcoin itu memudahkan teman-teman dalam hal melakukan transaksi. Tidak hanya di kripto, tapi juga untuk fiat money ya. Teman-teman bisa menggunakan platform ini untuk exchange perdagangan dari mata uang seperti US dollar. Teman-teman bisa change menjadi mata uang yang lain. Ada Filipina, Bangladesh, kemudian Ethiopia, Fiji, Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi ya ini seperti kayak exchange teman-teman, kayak money changer ya, kayak money changer. Kemudian juga bisa menghubungkan untuk transaksi antar fiat money sama kripto kalau teman-teman mengaksesnya lewat mereka punya aplikasi. Ya, mereka tersedia aplikasinya itu di Play Store sama App Store. Trade Digital Asset on DeFi, teman-teman. Kalau teman-teman cek dia di Google Play, ini udah sekitar 100.000 yang download ya, 100.000 download teman-teman, sangat banyak. Tapi yang aku sayangkan adalah ratingnya, dia cuma dapat rating 1,6. Bintangnya sangat-sangat kecil ya, maksimal kan 5 teman-teman. Dan ini ya ratingnya kecil teman-teman, bisa dibilang seperti itu. Banyak yang ngasih rating 1, bayangin. Dari sekian banyak orang yang download, ternyata yang tidak puas sama platform ini ternyata banyak sekali. Dan kalau kita lihat sih dari beberapa sentimen terakhir dari Telcoin sendiri, itu dia kena masalah hack ya. Telcoin act fast to secure platform. Jadi ini dapat kasus kemarin teman-teman, yaitu ada semacam serangan yang terjadi pada jaringan dari Polygon. Jadi by the way, Telcoin ini dia memang kerjasama dengan beberapa blockchain teman-teman. Artinya dia bisa terintegrasi dengan banyak blockchain, dan salah satunya yang memang mensupport untuk jaringan Telcoin ini adalah dari Polygon. Nah, karena yang diserang oleh hacker ini adalah Polygon blockchain ya, itu menyebabkan harganya sempat mengalami drop sampai 40%, dan ini terjadi di hari Natal tanggal 25 ya, teman-teman. Dan setelah crash yang terjadi tersebut, banyak investor yang akhirnya mulai panik terhadap project ini, teman-teman. Jadi intinya dari Telcoin sendiri itu dia kena exploit, kena serangan gitu teman-teman, yang menyebabkan kerugian yang cukup besar untuk para investor. Dan setelah fase tersebut, setelah tanggal 25 Desember, kemudian di tanggal 31 mereka gencar untuk melakukan recovery untuk security yang mereka punya. Jadi keamanan dari sistemnya di-upgrade teman-teman. Mereka juga sudah announce kok runtutan ceritanya itu di komunitas Twitter ya. Sebelumnya mereka asik karena mereka nggak ada ngadain giveaway gitu teman-teman untuk mereka-mereka yang memang menggunakan platform dari Telcoin ini. Dan sampai akhirnya ya tiba-tiba di tanggal 25 tersebut itu mulai muncul semacam ya ancaman gitu ya. Jadi ini lagi asik-asiknya bagi airdrop gitu teman-teman. Tiba-tiba di tanggal 25 itu kena masalah. Ini ada security upgrade yang mereka sampaikan. Jadi pada intinya adalah yaitu pembaruan pada insiden keamanan. Kami telah mengidentifikasi penyebab utama yang bukan merupakan masalah dari kode dompet Telcoin sendiri, namun pada penerapan proxy dompet di Polygon, terutama berdampak pada dompet yang belum pernah mengalami transaksi. Jadi kasusnya itu mulai rame ya, dan kalau kita lihat dari update terbaru sih, mereka sudah update di 4 Januari kemarin teman-teman, bahwa mereka sekarang sedang melakukan audit ya terkait dengan update berikutnya. Setelah mereka kena exploit, mereka sekarang coba untuk merecover kembali dana-dana yang sempat hilang karena insiden. Dan yang komen cukup banyak, engagementnya cukup besar juga teman-teman, dan sepertinya Telcoin ini cukup mencuri perhatian banyak investor.
Itu terkait dengan kasus exploit yang terjadi. Sekarang mari kita coba cek dia di Etherscan. Di sini kita bisa melihat nih bagaimana kepemilikan dari Telcoin dari sudut pandang beberapa holder. Ya, ini ada 100 holder dari nomor 1 sampai 1000. Ya 1000 holder teratas teman-teman, dari 1 sampai 1000 ya. Kalau kita perhatikan sih dari sini mereka paling banyak masih dipegang oleh Telcoin Genesis Wallet dengan kepemilikan sampai 24% lebih teman-teman. Dan kalau kita lihat dari jumlahnya itu terus melakukan distribusi barang sejak 2021 sampai sekarang. Artinya Wheels yang punya Telcoin ini pelan-pelan melakukan distribusi kepada retail. Kemudian ini dia dari Polygon Bridge teman-teman. Jadi ini yang kena exploit kemarin ya. Kalau kita lihat sih dari riwayatnya itu memang telah terjadi yang namanya akumulasi yang tidak henti-hentinya sejak Oktober 2021 sampai puncaknya itu di 21 Desember. Setelah itu di 25 crash terjadi. Ini kepemilikan wallet yang kena hack itu sebenarnya nggak terlalu besar teman-teman. Jadi kena hacknya nggak terlalu besar, tapi karena investor udah panik duluan, waktu itu harganya anjlok ya. Kalau kita perhatikan dari segi kepemilikan sebenarnya dalam bridge Polygon ini masih cukup besar, sebanyak 23,4%. Kemudian dia dimiliki oleh retail dengan jumlah yang sangat besar juga, ada di 11,7%. Kalau kita lihat sih dari KuCoin, wallet KuCoin ini jumlahnya sempat mengalami peningkatan, tapi at the end sekarang udah mulai ada distribusi barang yang terjadi. Kalau kita lihat dari Telcoin sendiri, dia maksimum supply-nya ada di 100 miliar teman-teman. Sementara yang beredar itu hanya 70 miliar saja saat ini. Artinya baru 70% dan masih akan ada kemungkinan untuk di-create lagi di masa depan. Untuk exchange yang bisa memperdagangkan masih ada di KuCoin sebagai exchange paling besar dan sisanya tersebar di exchange-exchange yang lebih kecil seperti Bybit juga. Kemudian ya exchange lainnya teman-teman. Oke, itu sih dari Telcoin. Sekarang mari kita lihat untuk price action-nya. Pergerakan Telcoin itu sempat mengalami peningkatan yang mungkin bisa dibilang lumayan tinggi ya. Awal-awalnya baik-baik saja. Mengalami kenaikan sampai 200% teman-teman. Tapi setelah itu, setelah ada berita hack, ternyata harganya crash lumayan signifikan. Turun 40%. Dan sekarang harganya hanya di kisaran 0,0014. Dan dari pergerakan yang kita temukan saat ini, setelah volume perdagangan yang sangat besar di tanggal 25 itu, volume perdagangan dari Telcoin itu mengalami peningkatan, cuma tidak didukung oleh peningkatan smart money yang masuk. Artinya dari kondisi saat ini, banyak retail yang melakukan pembelian, tapi dari para whales itu belum terlalu tertarik untuk harganya. So, untuk melihat pergerakan yang seperti saat ini, menurut saya harus lebih kayak hati-hati teman-teman untuk posisi saat ini. Kenapa demikian? Karena masalah dari Telcoin kan belum selesai ya, masalah hackernya masih belum selesai. Mereka lagi coba nih untuk bikin kepercayaan lagi sama investor. Sekarang tinggal tunggu follow up dari mereka aja sih sebenarnya. Gimana apakah harga dari Telcoin ke depannya bakalan naik atau enggak itu tergantung dari developernya sekarang dalam mendevelop project yang mereka bangun saat ini. Kalau dari saya sih melihat posisi saat ini ya, nggak cuma Telcoin aja yang turun, tapi dari Bitcoin sendiri juga kemarin sempat kena crash juga teman-teman, lumayan signifikan dan itu sedikit tidaknya akan mempengaruhi juga untuk banyak altcoin. Jadi kalau menurut saya sih untuk posisi sekarang lebih kayak cenderung korektif dulu untuk Telcoin ya. Kalau kita lihat juga dari struktur marketnya dia selalu membuat lower high baru teman-teman, yang berarti adalah tren daripada Telcoin ini masih banyak didominasi oleh retail yang notabene tidak mampu untuk menggerakkan market sebenarnya. Jadi untuk para whales saat ini masih stay away dari project Telcoin ini. Kita masih belum menemukan indikasi adanya smart money yang masuk. Dari volume perdagangan pun juga menunjukkan hal yang serupa. Jadi untuk sekarang teman-teman paling bisa untuk pantau beberapa level support aja nih paling buat Telcoin ya. Yang paling dekat support kuat itu ada di kisaran 0,0012. Bisa dipantau area tersebut dengan level resistance-nya di kisaran 0,0018. Itu bisa menjadi acuan buat teman-teman yang mungkin melakukan trading atau berniat untuk melakukan akumulasi. Untuk level support kuatnya, kalau memang teman-teman takut untuk melakukan akumulasi, bisa tunggu di kisaran 0,0000
nolnya 3 kali, 916. Itu level strong support untuk Telcoin. Oke, paling gitu aja karena ada kasus exploit. Mereka sekarang sedang mencoba untuk merecover. Semoga menjadi good news untuk kedepannya untuk project ini. Sekarang kita akan bahas untuk CTK atau Send2 Chain, teman-teman. Hari ini harga CTK ada di kisaran Rp10.900. Marketnya turun lumayan dalam sekitar 8%. Ini adalah project yang dibikin sama Certic, teman-teman. Dulu namanya Certic ya. Terus berubah menjadi Send2 Chain dan saat ini pergerakannya sedang mengalami penurunan. Ini adalah salah satu proyek berbasiskan dengan cyber security, teman-teman, yang berhubungan sama security ya. Jadi platform-platform auditor gitu yang berhubungan sama keamanan. Certic tentunya udah terkenal, teman-teman, di kalangan teman-teman yang suka melakukan analisa token. Itu pasti tahu kalau Certic ini salah satu yang memang dipakai ya. Investor juga banyak yang lihat dari Certic apakah sebuah proyek itu aman atau enggak, itu bisa dilihat dari indikator-indikator yang dimiliki oleh Certic. Kalau kita perhatikan dari Certic sendiri saat ini maksimum supply-nya masih belum diketahui, sementara untuk supply totalnya ada di kisaran 129 juta, teman-teman, jadi cukup banyak juga. Dan dari beberapa sentimen, teman-teman, CTK ini merupakan, tunggu dulu. Dari beberapa sentimen, CTK kemarin ada kerjasama ya untuk meluncing Open Bounty. Ini adalah Web3 Open Bounty platform yang memang punya tujuan yaitu untuk meningkatkan keamanan dan juga security daripada project dari Send2, teman-teman. Kita tahu kondisi dari market kripto sekarang itu sangat-sangat menantang, di mana hacker serangan itu masif banget ya. Apalagi kalau teman-teman ngikutin analisa yang dari Telcoin tadi. Pasti teman-teman tahu kalau hacker itu benar-benar ganas, teman-teman. Dan ya, teman-teman, saat ini kita penting banget untuk menciptakan proyek-proyek berbasiskan dengan security. Dan apa yang dilakukan oleh Send2, dia baru aja bikin Open Bounty yang mana sebagai respon terhadap resiko dan juga kerentanan bawaan yang lazim di industri Web3. Dengan pesatnya pertumbuhan dan evolusi teknologi blockchain, kebutuhan akan infrastruktur keamanan efektif semakin penting. Open Bounty menjawab kebutuhan ini dan menyediakan platform terdesentralisasi yang menghubungkan protokol Web3 dengan peretas topi putih yang tampil memastikan keamanan proyek sekaligus menghargai upaya peretas etis. Jadi kalau kita lihat dari narasinya sih ini cenderung positif untuk project Send2 ya, teman-teman. Kemudian di Twitter mereka juga cukup aktif, ada 20.000 followers yang sudah join sama project ini dan tentunya meningkatkan kembali bahwa adopsi dari salah satu project berbasiskan dengan keamanan itu telah mengalami peningkatan di kala banyaknya hacker yang sekarang sedang berusaha untuk mencari celah, teman-teman, di berbagai macam project. Website resminya ada di Send2.technology. Di sini teman-teman bisa banget untuk belajar melihat white papernya seperti apa, kemudian juga projectnya seperti apa, cara kerjanya Send2 bagaimana. Ya, itu salah satu infrastruktur keamanan di dunia blockchain, teman-teman. Jadi untuk penjelasan lebih detailnya sih seperti ini ya. Jadi Send2 ini adalah delegate proof of stake yang dibangun di jaringan Cosmos Software Development Kit dengan tujuan untuk basis membangun infrastruktur blockchain, khususnya di bidang keamanan. Ya, Send2 Chain mengutamakan kapabilitas lintas rantai atau cross-chain yang dibangun di Cosmos Hub dengan kapasitasnya penuh mensupport Ethereum Virtual Machine, Hyperledger, dan juga kapasitasnya di EOS dan N Financial, dan juga N-Chain. Jadi ya itulah project dari Send2, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari pasarnya, dia sudah listing di Binance, BingX, kemudian toko kripto, lalu ada di Gate.io dan kawan-kawan. Itu paling nggak terlalu gimana-gimana. Kalau kita lihat dari pergerakan harga sih dari Certic atau CTK atau Send2 ya, teman-teman, ini pergerakannya cenderung downtrend terus kalau kita melihat. Mungkin karena industri cyber security belum terlalu booming untuk sekarang. Mungkin ya, mungkin momentumnya belum. Cuman kalau kita perhatikan sih dari segi pergerakan, menurut saya untuk Certic sendiri dia masih cenderung kurang begitu menarik, teman-teman.
Dari volume perdagangan sebenarnya bagus. Ya, dari smart money pun aku bilang bagus, teman-teman. Cuman kenapa pergerakannya cenderung kurang atraktif, secara pergerakan chart kurang atraktif ya. Saat ini posisi dari CTK itu lagi berada dalam support, dan supportnya ini support yang kuat, ada di kisaran 0,7 dolar. Dan dari posisi ini sebenarnya kalau yang suka memanfaatkan momentum, bisa aja teman-teman yang pengen buat DCA di area sekarang di 0,7 sampai dengan 0,6 itu cukup menarik untuk teman-teman yang mungkin mau melakukan DCA. Cuma kalau saran aku yang masuk ke project-project seperti ini kayaknya taking profitnya harus nunggu momentum. Ya, saat ini kondisi dari market crypto itu lagi rentan sama exploit. Selama proyek-proyek berbasiskan dengan cyber security keamanan itu belum bisa menunjukkan kemampuan mereka dalam mengantisipasi yang namanya serangan hacker, saya rasa momentum untuk proyek-proyek seperti ini sepertinya masih harus kita tunggu. Jadi narasi positifnya harus kita tunggu, teman-teman. Karena ya kalau kita mau berbicara realita itu kontribusinya tidak terlalu kelihatan untuk proyek-proyek berbasiskan dengan cyber security. Maka dari itu ya kalau teman-teman mungkin ada yang pegang token dari Certic ya sabar aja menunggu momentum tersebut. Kalau dia udah gilirannya naik, biasanya sih pasti akan positif. Dari segi pergerakan harga sih dari CTK menurut saya juga dia volatile sekali teman-teman. Beberapa kali dia udah sempat naik ya dengan tiba-tiba, tapi kalau teman-teman misalkan trading, saran aku pakai indikator smart money. Dari indikator ini kita bisa tahu apakah sebuah pergerakan harga naik karena manipulasi dari ya wheels-wheels kecil yang nggak terlalu banyak modal, atau itu memang benar-benar digerakkan sama wheels yang modalnya gede. Kalau kita lihat sih dari realita memang kecenderungan kenaikan yang lebih tinggi itu dicapai bila mana smart money-nya akan tinggi ya, ditandai dengan warna biru seperti ini. Tapi kalau dia kayak ini contohnya, ini kan sempat turun nih, sempat turun kemudian tiba-tiba naik dan smart money-nya itu kecil sekali. Nah, itu bisa kita antisipasi sebenarnya teman-teman bahwa kenaikan yang terjadi itu sebenarnya bukan didominasi oleh wheels yang punya banyak duit, tapi wheels-wheels yang duitnya terbatas, yang memang kebetulan memanfaatkan momentum untuk menaikkan harga, kemudian ya nggak berlangsung lama mereka taking profit sehingga harganya turun kembali. Jadi itu karena project jadi CTK ini sangat volatile, bisa diperhatikan level-level support tersebut kalau teman-teman memang berniat untuk melakukan akumulasi. Saya rasa area 0,6, 0,7 ini cukup ideal lah untuk saat ini. Jadi paling gitu aja buat update Telcoin sama CTK. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi gitu aja. Dan akhir kata saya Andre, makasih.